Pernah nggak kamu merasa seperti sedang terjebak dalam sinetron yang nggak ada habisnya? Pasanganmu selingkuh, jelas-jelas selingkuh. Tapi dia pintar banget main drama. Bukan sekadar diselingkuhi yang bikin kamu sakit, tapi cara dia memutarbalikkan fakta. Cara dia menggunakan air mata buaya. Cara dia merangkai kata-kata manis yang beracun. Sampai-sampai di akhir pertengkaran, justru kamu yang merasa bersalah. Kamu yang dikhianati, tapi kamu yang minta maaf. Kamu yang terluka, tapi kamu yang disuruh introspeksi diri. Inilah jenis pengkhianatan yang paling melelahkan dan paling merusak kewarasan. Bukan hanya soal ada orang ketiga, tapi tentang manipulasi mental. Kalau kamu merasa lelah dipermainkan, kalau kamu butuh suara akal sehat yang berani ngomong jujur, tolong tekan tombol subscribe sekarang. Nyalakan lonceng notifikasinya. Karena di channel Zona Waras ini, kita tidak akan membiarkan kamu tersesat sendirian dalam labirin manipulasi. Kita akan tuntun kamu keluar menuju cahaya kewarasan. Tentang seseorang yang tahu persis cara memainkan emosimu seperti boneka. Dia menjadikan drama sebagai tameng untuk menutupi kebusukan karakternya. Kamu tidak hanya dikhianati cintanya, tapi kamu dipermainkan akal sehatnya. Dan di titik ini, wajar banget kalau kamu bingung dan bertanya dalam hati, orang kayak gini sebenarnya harus diapain sih? Dimaafin lagi karena kasihan? Dipercaya lagi karena janji manisnya? Atau ditinggalkan meski rasanya berat banget? Tahan dulu besti. Jangan buru-buru ambil keputusan saat emosimu lagi diaduk-aduk. Kebijaksanaan hidup, khususnya filosofi stoikisme, mengajarkan satu hal penting malam ini. Solusinya bukan tentang menghukum dia, tapi tentang menyelamatkan dirimu sendiri dari perangkap drama ini. Ingatlah bahwa penderitaan terbesar kita bukan berasal dari peristiwanya, melainkan dari kebohongan yang kita izinkan terus hidup di dalam pikiran kita. Dan hari ini, jika kamu masih bertahan di hubungan penuh drama sampah dan pengkhianatan berulang, mungkin bukan karena cinta suci, tapi karena harapan palsu yang terus kamu pelihara. Mari kita bongkar semuanya dengan kepala dingin, hati yang jujur, dan kebijaksanaan yang membebaskan. Kita akan bedah 5 poin krusial untuk menghadapi manipulator ulung ini. Simak sampai habis. Karena di bagian akhir ada pesan yang akan mengubah cara pandangmu selamanya. Mari kita mulai. Poin pertama, kenali pola manipulasi saat selingkuh dibungkus drama dan alasan. Hal paling berbahaya dari pasangan yang suka selingkuh tapi pintar ngeles, bukanlah pengkhianatannya semata, melainkan pola manipulasi yang ia bangun perlahan-lahan di dalam pikiranmu. Dia tidak hanya berbohong soal chat atau pertemuan, dia sedang membentuk realitas versinya sendiri, di mana dalam realitas itu, dia selalu tampak sebagai korban, dan kamu perlahan diposisikan sebagai pihak yang berlebihan, curigaan, posesif, bahkan tidak rasional. Coba perhatikan polanya baik-baik. Setiap kali dia ketahuan belangnya, selalu ada cerita menyentuh hati. Aku tuh kesepian karena kamu sibuk terus. Aku punya trauma masa kecil yang bikin aku butuh validasi. Aku lagi banyak tekanan di kantor, aku cuma butuh teman ngobrol. Aku khilaf, aku manusia biasa. Kata-kata ini terdengar manusiawi, lembut, bahkan mengundang rasa iba. Kamu jadi kasihan sama dia. Namun di balik itu, ada satu tujuan licik, mengaburkan fakta bahwa ia telah melanggar kepercayaan dengan sadar. Inilah teknik manipulasi emosional klasik, menggeser fokus dari kesalahan dia yang fatal ke penderitaan dia yang dibuat-buat. Kamu yang awalnya marah besar karena dikhianati, perlahan berubah menjadi penenang, penguat, bahkan penyelamat bagi si pelaku. Kap-kap sayang jangan nangis, kita perbaiki bareng ya. Gila kan? Tanpa sadar, kamu sedang diajak meninggalkan posisimu sebagai korban, lalu dipaksa menjadi perawat luka yang seharusnya tidak kamu tanggung. Lebih berbahaya lagi, drama yang terus diulang ini membuat batas benar dan salah menjadi kabur di kepalamu.
kamu mulai meragukan intuisi sendiri. Self-doubt. Kamu bertanya-tanya, apa aku yang terlalu curiga ya? Apa aku berlebihan ya marahnya? Apa memang salahku yang kurang perhatian sampai dia cari orang lain? Padahal di lubuk hati terdalam, kamu tahu kebenarannya. Selingkuh tetaplah selingkuh. Apapun alasannya, selingkuh adalah pilihan sadar, bukan kecelakaan. Stoikisme mengajarkan satu prinsip sederhana namun tajam seperti pedang. Jangan tertipu oleh kata-kata. Nilai manusia dari tindakannya. Seseorang boleh menangis sejadi-jadinya sampai matanya bengkak. Boleh bersumpah setinggi langit pakai nama Tuhan. Boleh berjanji seindah puisi para pujangga. Namun jika perilakunya berulang, maka itulah kebenaran dirinya. Itulah karakter aslinya. Bukan air matanya, bukan dramanya, bukan janjinya. Kebijaksanaan hidup menuntut kita berani jujur pada diri sendiri. Jika pola ini terus terjadi, selingkuh, ketahuan, drama nangis-nangis, dimaafkan, lalu terulang lagi bulan depan, maka yang sedang kamu hadapi bukan kesalahan atau khilaf, tapi karakter buruk. Dan karakter jarang berubah hanya karena diberi kesempatan berkali-kali. Karakter berubah karena kesadaran diri yang mendalam, bukan karena dimaafkan. Di titik ini, tugas terpentingmu bukan mengubah dia. Kamu bukan Tuhan, melainkan menyadari apa yang sedang terjadi. Mengenali manipulasi bukan berarti menjadi dingin atau kejam. Justru itu bentuk tertinggi dari cinta pada diri sendiri. Kamu melindungi jiwamu dari racun, karena orang yang terus hidup dalam drama dan kebohongan lambat laun kehilangan kepekaan terhadap realitas. Dan kamu tidak pantas tenggelam bersama kapal karam ilusi itu. Kesadaran adalah langkah pertama menuju kebebasan. Dan dari sinilah perjalananmu untuk bangkit benar-benar dimulai. Poin kedua, jangan berdebat dengan kebohongan. Mengapa penjelasan mereka tak pernah membawa kebenaran? Salah satu kesalahan paling umum, paling melelahkan, dan paling sia-sia ketika berhadapan dengan pasangan yang selingkuh dan pintar ngeles adalah ini. Keinginan untuk menang dalam debat. Kamu ingin bukti chatnya diakui. Kamu ingin kejujuran diucapkan dari mulutnya. Kamu ingin dia berkata dengan tulus, "Iya, aku salah. Maafin aku." Tapi disinilah jebakannya bestie. Kamu sedang mengharapkan kejujuran dari orang yang justru mahir hidup dalam kebohongan. Itu seperti mengharapkan ikan untuk memanjat pohon, mustahil. Orang seperti ini tidak berdebat untuk mencari kebenaran. Mereka berdebat untuk mengaburkan realitas dan menang. Setiap percakapan berubah menjadi labirin kata-kata yang membingungkan. Bukti dibantah dengan alasan konyol. Fakta dipelintir seenaknya. Konteks diputar balik. Dan di akhir diskusi panjang sampai subuh itu, kamu merasa lelah, bingung, bahkan kalah. Kamu jadi ragu sama ingatanmu sendiri. Padahal kebenarannya tetap sama, dia berselingkuh. Titik. Inilah yang oleh kebijaksanaan hidup disebut sebagai perang yang tak perlu dimenangkan. Karena semakin kamu menjelaskan dan menuntut pengakuan, semakin ia punya ruang untuk berakting. Kamu kasih dia panggung. Semakin kamu mengungkapkan lukamu. Aku sakit banget kamu giniin. Semakin ia tahu tombol emosional mana yang harus ditekan untuk mengendalikanmu. Tangisanmu, kemarahanmu, bahkan sikap diammu. Semuanya bisa ia jadikan bahan bakar drama lanjutan. Tuh kan kamu emosian, pantes aku nggak betah. Lihat kan, dia memutarbalikkan reaksimu menjadi alibinya. Stoikisme sangat tegas dalam hal ini. Jangan menghabiskan energi pada hal yang berada di luar kendalimu. Pikiran, niat, dan kejujuran orang lain bukan milikmu. Itu urusan mereka. Yang berada dalam kendalimu hanyalah sikapmu sendiri. Dan terus berdebat dengan orang yang sudah memilih kebohongan sebagai gaya hidup adalah bentuk penyerahan kendali atas ketenangan batinmu. Kamu menyerahkan remote control emosimu ke tangan pembohong. Kebijaksanaan sejati bukanlah membuktikan bahwa kamu benar di depan dia, melainkan menyadari bahwa kamu tidak perlu membuktikan apapun. Kamu tahu kebenarannya. Tuhan tahu. Itu cukup. Fakta tidak membutuhkan pembelaan panjang. Kebenaran tidak butuh drama opera sabun.
jika seseorang tulus. Satu pengakuan sudah cukup. Jika tidak, 1000 pertanyaan pun tak akan mengubah apapun kecuali membuatmu makin gila. Disinilah kamu harus mulai mengubah posisi. Bukan lagi sebagai penyelidik atau detektif swasta. Bukan sebagai jaksa penuntut umum. Apalagi sebagai hakim atas hidupnya. Tapi sebagai manusia dewasa yang mampu berkata dalam hati, "Aku melihat apa yang terjadi, dan itu sudah cukup bagiku untuk mengambil keputusan." Ketika kamu berhenti berdebat dengan kebohongan, kamu sedang menarik dirimu keluar dari pusaran manipulasi. Kamu menutup panggung drama yang selama ini ia butuhkan untuk bertahan, dan seringkali, saat tidak ada lagi penonton yang mau terpancing, topeng itu akan runtuh dengan sendirinya. Karena drama butuh penonton, kalau penontonnya pulang, dramanya bubar. Ingat ini baik-baik. Ketenanganmu lebih berharga daripada pengakuan dari orang yang tak jujur. Dan dalam hidup, tidak semua pertarungan perlu dimenangkan. Beberapa hanya perlu ditinggalkan. Poin ketiga, tetapkan batasan tegas. Cinta tanpa batasan hanya akan menjadi undangan untuk disakiti. Banyak orang bertahan dalam hubungan penuh pengkhianatan, bukan karena tidak tahu mana yang benar dan salah, tetapi karena tidak berani menetapkan batasan atau boundaries. Mereka menyebutnya cinta tanpa syarat, kesabaran tanpa batas, atau pengertian seluas samudra. Padahal dalam banyak kasus, itu bukan lagi cinta, melainkan ketakutan kehilangan, takut sendirian, atau takut dianggap jahat karena memilih diri sendiri. Pasangan yang suka selingkuh dan pintar drama sangat peka terhadap satu hal. Batasan yang lemah, mereka mencium bau kelemahan itu seperti hiu mencium darah. Setiap kali kamu memaafkan tanpa konsekuensi nyata, "Ya udah, jangan diulangi ya sayang." Cuma gitu doang. Ia belajar satu pelajaran berbahaya, bahwa perilakunya bisa diulang, selama ia cukup pandai memainkan emosi dan air mata. Di titik ini, maaf tidak lagi menjadi kebajikan, tapi menjadi izin tak tertulis untuk terus melukai. Kamu memberinya lisensi untuk menyakitimu lagi. Kebijaksanaan hidup mengajarkan bahwa batasan bukanlah ancaman, melainkan pernyataan harga diri. Batasan adalah kalimat sunyi yang berkata, "Aku tahu apa yang pantas aku terima, dan apa yang tidak akan aku toleransi lagi." Tanpa batasan, cinta berubah menjadi ruang bebas tanpa aturan, di mana yang paling manipulatif akan selalu menang, dan yang paling tulus akan selalu hancur. Stoikisme memandang batasan sebagai bentuk pengendalian diri. Marcus Aurelius menekankan bahwa manusia bijak tidak bereaksi berlebihan, tapi juga tidak membiarkan dirinya diinjak seperti keset kaki. Bersikap tegas bukan berarti berisik dan teriak-teriak. Terkadang keputusan paling kuat justru diambil dalam diam yang mencekam. Batasan yang sehat selalu jelas dan konsisten, bukan ancaman kosong kayak, "Awas ya kalau sekali lagi aku pergi," tapi nggak pergi-pergi. Bukan ultimatum penuh emosi sesaat, tapi sikap tenang yang menunjukkan bahwa ada konsekuensi atas setiap tindakan. Jika selingkuh terus diulang, maka jarak emosional, perubahan perlakuan, bahkan keputusan untuk pergi bukanlah kejam, melainkan logis dan adil. Di sini banyak orang keliru. Mereka berharap batasan bisa mengubah orang lain. Padahal tujuan batasan bukan untuk mengontrol dia, melainkan melindungi dirimu. Jika ia menghormati batasan itu, berarti masih ada kesadaran dan harapan. Jika ia mengabaikannya, maka jawabannya sudah jelas tanpa perlu banyak kata. Dia tidak menghormatimu. Ingat satu hal penting, orang yang benar-benar mencintaimu akan takut kehilanganmu, bukan berani menyakitimu berulang kali. Dan jika seseorang hanya berubah ketika diancam kehilangan, lalu kembali mengulang saat kamu memberi ruang, maka yang ia cintai bukan kamu, melainkan kenyamanan yang kamu berikan. Dia cinta fasilitas yang kamu sediakan, bukan dirimu. Menetapkan batasan adalah momen ketika kamu berhenti meminta dihargai dan mulai menuntut penghormatan melalui sikap. Di titik ini, apapun hasilnya, bertahan atau berpisah, kamu tidak lagi kalah.
karena kamu telah memilih untuk berdiri di pihak dirimu sendiri. Poin keempat, berhenti berharap dia berubah. Fokuskan energi pada pemulihan dirimu sendiri. Salah satu jerat paling halus, paling memikat, dan paling sulit dilepaskan dalam hubungan dengan peselingkuh manipulatif adalah harapan. Harapan bahwa suatu hari dia akan sadar. Harapan bahwa cinta dan kesabaranmu yang seluas samudra akan melunakkan hatinya yang keras. Harapan bahwa kali ini benar-benar yang terakhir. Harapan inilah yang sering membuat seseorang bertahan paling lama dan terluka paling dalam. Harapan yang membunuhmu pelan-pelan. Kebijaksanaan hidup mengajarkan satu kebenaran pahit yang harus kamu telan. Tidak semua orang ingin berubah meski mereka mengaku menyesal. Penyesalan yang tidak diikuti perubahan perilaku hanyalah emosi sesaat. Hanya rasa tidak nyaman karena ketahuan. Bukan rasa bersalah karena menyakiti. Tangisan bisa tulus saat itu. Janji bisa terdengar meyakinkan di telinga. Tapi jika setelah badai berlalu pola lama kembali muncul, maka itu bukan kegagalan sekali. Itu pilihan yang diulang dengan sadar. Stoikisme sangat tegas soal ini. Epictetus mengingatkan bahwa kita menderita bukan karena orang lain berbuat salah, tetapi karena kita menuntut sesuatu yang berada di luar kendali kita. Perubahan batin seseorang bukan urusanmu. Itu urusan dia dengan Tuhan. Kamu tidak bisa memaksa kesadaran tumbuh di jiwa yang nyaman hidup dalam kebohongan. Kamu tidak bisa menanam bunga di atas batu. Semakin lama kamu berharap dia berubah, semakin lama pula hidupmu tertunda. Energi yang seharusnya kamu pakai untuk menyembuhkan diri, justru habis untuk menunggu. Menunggu pesan yang lebih jujur, menunggu sikap yang lebih dewasa, menunggu versi dirinya yang mungkin tidak pernah benar-benar ada, kecuali dalam imajinasimu. Di titik ini, kebijaksanaan bukan berarti membenci atau membalas dendam. Kebijaksanaan berarti mengalihkan fokus dari bagaimana membuat dia berubah, menjadi bagaimana aku pulih dan kembali utuh. Mulailah memperhatikan dirimu, kesehatan mentalmu yang sudah babak belur, harga dirimu yang sudah terinjak-injak, ketenangan pikiranmu yang sudah lama hilang. Semua itu terlalu berharga untuk digadaikan demi seseorang yang tak kunjung memilihmu. Ironisnya, ketika kamu berhenti berharap dan mulai memulihkan diri, dua hal bisa terjadi. Pertama, kamu menjadi cukup kuat untuk pergi tanpa kebencian. Kamu pergi karena kamu sadar kamu layak dapat lebih baik. Kedua, jikapun ia berubah, walau kemungkinannya kecil, itu bukan lagi karena kamu memohon, melainkan karena kamu tidak lagi tersedia untuk disakiti. Ingat ini baik-baik, kamu tidak ditugaskan untuk menyelamatkan orang yang tidak mau diselamatkan. Kamu bukan Mesias, kamu bukan pahlawan super. Tugas terpentingmu adalah menjaga jiwamu sendiri, agar tidak rusak oleh harapan yang salah alamat. Karena hidupmu terlalu singkat untuk dihabiskan menunggu seseorang belajar menjadi manusia yang layak dipercaya. Poin kelima, siapkan diri untuk pergi. Keberanian meninggalkan lebih mulia daripada bertahan dalam penghinaan pada akhirnya. Kebijaksanaan hidup akan membawamu pada satu pertanyaan yang tidak bisa lagi dihindari. Jika semua ini tidak berubah, apakah aku sanggup hidup seperti ini bertahun-tahun ke depan? Bayangkan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, bukan seminggu atau sebulan, tapi bertahun-tahun dalam siklus neraka yang sama. Selingkuh, drama, janji palsu, maaf, lalu pengkhianatan lagi. Apakah kamu rela menua dengan rasa sakit ini? Banyak orang mengira meninggalkan adalah tanda kalah. Padahal dalam banyak kasus, meninggalkan justru bentuk keberanian tertinggi. Keberanian untuk berkata, aku tidak mau lagi hidup dalam kebohongan. Keberanian untuk memilih martabat diri di atas rasa takut kehilangan. Dan yang terpenting, keberanian untuk mengakhiri sesuatu yang sudah lama berhenti sehat. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk melekat pada apapun yang merusak ketenangan batin. Marcus Aurelius berkata, jika sesuatu menggerogoti jiwamu, maka itu bukan lagi bagian dari hidup yang baik. Potong bagian yang busuk sebelum menyebar ke seluruh tubuh. Hubungan yang penuh penghinaan halus, diperdaya, dibohongi, dimanipulasi, adalah beban mental
yang perlahan menghancurkan dirimu dari dalam. Kamu jadi insecure, kamu jadi cemas, kamu kehilangan cahaya matamu. Pergi bukan berarti kamu membenci, pergi bukan berarti kamu tidak setia, pergi berarti kamu akhirnya jujur pada kenyataan bahwa cinta tanpa kejujuran hanyalah ilusi, dan kesetiaan yang hanya dituntut dari satu pihak bukanlah hubungan, melainkan penindasan emosional. Mempersiapkan diri untuk pergi bukan soal koper dan pintu fisik. Ini tentang kesiapan mental, tentang berdamai dengan kemungkinan sepi, tentang menerima bahwa kamu mungkin akan disalahkan, dihakimi, bahkan difitnah oleh dia yang jago drama. Tapi orang yang hidup dengan prinsip tidak menggantungkan keputusannya pada opini orang lain. Biarlah orang berkata apa, kamu yang menjalani, kamu yang merasakan sakitnya. Ironisnya, seringkali saat kamu benar-benar siap pergi, bukan mengancam, bukan memohon, tapi hati yang sudah bulat, topeng akan jatuh, drama berhenti, kepanikan muncul di wajahnya. Loh, kok dia berani pergi? Namun di titik itu, keputusanmu seharusnya tidak lagi ditentukan oleh reaksi dia, melainkan oleh kejelasan batinmu sendiri. Jangan tertipu lagi oleh drama di detik-detik terakhir. Ingat satu hal penting, bertahan dalam pengkhianatan. Berulang bukan tanda kedewasaan, melainkan pengabaian terhadap harga diri. Kamu tidak diciptakan untuk menjadi penonton dalam sandiwara murahan orang lain. Kamu berhak atas cinta yang jujur, tenang, dan tidak membuatmu terus-menerus meragukan dirimu sendiri. Dan jika jalan terbaik adalah pergi, maka pergilah dengan kepala tegak, karena orang yang berani meninggalkan apa yang merendahkannya sedang membuka jalan bagi hidup yang jauh lebih bermartabat. Penutup, kesimpulan dan motivasi akhir. Pada akhirnya, pertanyaan, orang seperti ini harus diapakan? Tidak pernah benar-benar tentang dia. Dia hanyalah ujian, dia hanyalah cermin. Pertanyaan itu selalu tentangmu, tentang sejauh apa kamu menghargai dirimu sendiri, tentang apakah kamu masih ingin hidup dalam drama opera sabun, atau mulai memilih ketenangan sebagai bentuk kemenangan tertinggi. Kebijaksanaan hidup mengajarkan bahwa tidak semua hubungan ditakdirkan untuk diselamatkan. Beberapa hadir bukan untuk dipertahankan, tetapi untuk membuka matamu, untuk mengajarkanmu apa yang tidak kamu inginkan dalam hidup. Stoikisme tidak memaksa kita bertahan di tempat yang melukai, dan juga tidak mendorong kita membalas dengan kebencian. Ia mengajarkan kita untuk jujur pada realitas dan berani bertindak selaras dengan akal sehat. Jalan keluar dari hubungan penuh selingkuh dan manipulasi bukanlah amarah yang meledak, bukan balas dendam yang kejam, dan bukan pula harapan kosong yang naif. Jalan keluarnya adalah kejelasan. Kejelasan bahwa kamu tidak bisa mengontrol kesetiaan orang lain, tapi kamu sepenuhnya berkuasa atas batasan dan pilihanmu sendiri. Kejelasan bahwa kehilangan orang yang tidak jujur bukanlah kerugian, melainkan pelepasan beban. Kamu membuang sampah dari hidupmu. Marcus Aurelius mengingatkan, manusia yang kuat bukan yang paling keras bertahan dalam rasa sakit, melainkan yang paling bijak memilih apa yang pantas disimpan dalam hidupnya. Jika sebuah hubungan membuatmu terus meragukan dirimu, mengikis harga diri, dan menghancurkan ketenangan batin, maka meninggalkannya bukanlah dosa. Itu adalah tindakan paling rasional dan bermoral yang bisa kamu lakukan untuk dirimu sendiri. Memang, awalnya kamu akan merasa sepi. Mungkin ada hari-hari di mana ingatan datang tanpa diundang dan bikin nangis. Tapi kesepian yang jujur jauh lebih sehat daripada kebersamaan yang dipenuhi kebohongan dan racun. Dalam kesepian itu, kamu akan menemukan kembali dirimu yang sempat hilang, dirimu yang tenang, utuh, dan tidak perlu drama untuk merasa dicintai. Motivasi sejati menurut Stoikisme bukan tentang dia akan menyesal, melainkan aku tidak lagi mengkhianati diriku sendiri. Kemenangan sejati adalah ketika kamu bisa tidur nyenyak tanpa harus menebak-nebak, tanpa harus curiga, tanpa harus berperang dengan pikiranmu sendiri setiap malam. Jika hari ini kamu memilih pergi, itu bukan akhir dari cinta, itu awal dari kehidupan yang lebih jujur.
Dan jika kamu memilih bertahan, pastikan itu bukan karena takut, melainkan karena ada perubahan nyata, bukan janji, bukan drama. Ingat ini sebagai penutup Besti. Kamu tidak kehilangan orang yang salah. Kamu sedang menyelamatkan hidup yang benar. Dan orang yang berani memilih martabat, pada akhirnya akan menemukan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh siapapun, bahkan oleh cinta sekalipun. Kalau kamu merasa video ini adalah jawaban dari doa-doa malammu yang penuh air mata, kalau kamu merasa sedikit lebih berani untuk mengambil keputusan besar demi kewarasanmu, tolong tekan tombol like, biar algoritma YouTube menyebarkan pesan kekuatan ini ke lebih banyak orang yang sedang terjebak dalam manipulasi. Dan jangan lupa subscribe di channel Zona Waras ini. Kita akan terus belajar melindungi hati dengan logika dan kebijaksanaan. Aku mau kamu tulis di kolom komentar satu kalimat janji yang akan menjadi jangkar kekuatanmu. Ketik dengan huruf kapital. Aku memilih ketenangan di atas drama. Penuhi kolom komentar dengan kalimat itu. Biar kamu ingat bahwa kamu berhak tenang. Baca juga komentar teman-teman yang lain. Berikan dukungan. Kita tidak sendirian dalam perjuangan ini. Kamu kuat. Kamu berharga, dan kamu layak mendapatkan cinta yang jujur. Mari kita saling jaga, mari kita saling menguatkan. Jaga akal, sehat, jaga hati, dan tetap waras. Sampai jumpa di video selanjutnya, Besti.